Tradisi Mekare-Kare atau yang lebih dikenal dengan Perang Pandan, kembali digelar di Desa Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Setelah sebelumnya selama 2 tahun terakhir, tradisi Mekare-Kare digelar secara tertutup akibat pandemi COVID-19, tradisi ini kini kembali digelar terbuka. Masyarakat dan para wisatawan tampak antusias menyaksikan tradisi Mekare-Kare tahun ini. Pada tradisi ini, para peserta berbekal senjata berupa daun pandan berduri, serta tameng. Setelah ada aba-aba dari tetua yang bertugas, 2 peserta perang pandan maju ke medan laga. Keduanya lalu saling serang menggunakan senjata daun pandan. Perang akan dihentikan saat salah satu peserta menyatakan menyerah atau ada yang mengalami luka akibat duri pandan. Meski sempat saling serang, namun usai itu, mereka kembali bersalaman tanpa ada dendam. Menurut Tamping Takon Betenan desa setempat, I Putu Suwarjana, mengatakan, tradisi Mekare-Kare merupakan bentuk penghormatan terhadap Dewa Indra yang dipercaya sebagai dewa perang. Nah, terkait dengan upacara Samba, ya memang rangkaian upacaranya ini adalah upacara bulan kelima yang namanya upacara Samba, yang dimana itu keberlangsungannya selama 1 bulan. Dan perang pandan ini bagian di tengahnya yang merupakan puncak daripada upacara sasi kelima itu yang dilakukan dengan upacara perang pandannya. Seperti saya katakan di awal, memang upacara bulan kelima ini itu akan merupakan menjadi satu rangkaian yang utuh dalam 1 bulan, sehingga pada akhirnya terjadi perang pandan. Dan khusus pada hari ini itu proses untuk prepare-nya dari jam 6 pagi ya, yang dimulai dari keberangkatan para remaja putra dan remaja putri naik ke puncak bukit yang namanya Pelinggih, Bulanglang, Naga Sulung dan Tegal Gimbal. Dan setelah itu baru turun, dan remaja putrinya itu dengan adanya ayunan, dan selanjutnya itu ada semacam taburah, itu sabungan ayam yang 3 pasang itu. Nah, setelah itu baru mulai fokus ke tempat pelaksananya perang pandan ini. Nah, terkait daripada makna bahwa kami sebagai masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan itu menganut agama Hindu Dharma dalam sekte Indra. Di mana salah satu ciri daripada agama Hindu sekte Indra itu adalah dewa perang. Nah, perang dalam hal ini bukan berarti perang melawan musuh sejati, tetapi di mana nanti yang itu dilakukan oleh para remaja putra, karena mereka inilah yang punya tugas. Yang pertama, mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap keluarga, dan bertanggung jawab terhadap desa. Sebenarnya konsep perang pandan ini itu tidak semata-mata perang, tapi itu merupakan suatu media pembelajaran secara sistem pendidikan adat kami di sini. Yang pertama, perang pandan ini yang dilakukan oleh remaja putra dan remaja putri, di mana desa adat memberikan hak dan kewajiban bagi 2 kelompok remaja putra dan remaja putri. Salah satu contoh, di desa adat Tenganan Pegeringsingan ada 3 organisasi remaja putri, ada 3 organisasi remaja putra. Kalau yang putra namanya Tumu Kulon yang selatan, Tumu Tengah yang nanti akan menjadi tuan rumah besok, nah ini namanya Tumu Kaje. Kaje kan pasti kan menurut bahasa Bali, Kaje Utara, Tengah-Tengah, Kulon Selatan. Nah, begitu juga organisasi remaja putri, ada 3, Ganti Wayah, Ganti itu adalah suatu organisasi, Ganti Wayah, Ganti Tengah, Ganti Nyoman. Nah, ini mereka di mana di dalam pelaksanaan ritual perang pandan ini, yang laki melakukan persiapan mencari pandan dan melaksanakan sampai akhirnya luka, dan yang perempuan ini sudah menyiapkan obat. Di mana obat ini kami buat di desa adat sendiri. Dan kebetulan kandungan obat yang kami yang dibikin oleh remaja putri itu sejenis yodium lah, karena bahannya adalah lengkuas, kalau di Bali sen itu bangle dan cuka. Nah, cuka ini yang membuat sangat perih. Kalau untuk yang mengikuti itu memang tidak ada persyaratan khusus, tetapi penanggung jawabnya ini memang harus khusus, di mana mereka yang bertanggung jawab dengan tugas ini adalah mereka yang sudah melakukan tahapan upacara yang namanya upacara Materuna.
Setelah selesai melaksanakan tradisi Mekare-Kare atau Perang Pandan, selanjutnya para remaja putri yang ada di Desa Tenganan Pegeringsingan akan melaksanakan sebuah tradisi yang bernama Ayunan Jantra. Ayunan Jantra ini beberapa orang remaja putri akan naik ke ayunan, selanjutnya para remaja putra bertugas untuk mengayunkan. Ayunan Jantra ini memiliki makna ketika para remaja putri sudah dewasa nantinya harus siap saat sedang berada di atas maupun di bawah. Nah, di sini ayunan juga karena semua apa yang kami lakukan oleh masyarakat kami di sini itu semua ada makna filosofinya. Yang paling jelas adalah media pembelajaran. Salah satu contoh ayunan Jantra kan swingnya itu, dimana ini merupakan simbol daripada bumi, dimana kesehariannya bumi itu berputar. Bagaimana kita menjaga keseimbangan bumi ini sehingga kita bisa nyaman, bisa sehat dan lain sebagainya. Nah, yang ayunan ini adalah perempuan simbol kecantikan kan, cantik itu indah kan. Nah, ini bagaimana kita selalu untuk membuat bumi ini indah gitu. Dan ini ayunan ini didirikan selama 18 hari. Setelah itu di knockdown lagi. Nah, sehingga untuk selalu mengingatkan masyarakat kami dari generasi yang paling kecil sampai tua bahwa kehidupan kita seperti ini. Berputar ya. Berputar. Betul, kalau remaja putri kami di sini boleh pakai ayunan itu secara adat, dalam tanda kutip secara adat. Setelah mereka melakukan tahapan upacara yang namanya mede. De itu adalah dewasa. Karena masyarakat adat kami di sini dianggap dewasa oleh adat, tidak karena 17 tahun, tidak karena menstruasi, tetapi ketika mereka sudah melakukan tahapan-tahapan upacara. Begitu juga halnya dengan remaja putra. Nah, makanya masyarakat kami di sini dianggap dewasa oleh adat itu rata-rata kisaran umurnya 12 tahun. Ya. Kalau nanti sudah agak besar, udah agak gede SMA, itu akan ada kekhawatiran. Ketika perkawinan terjadi sebelum upacara ini dilakukan, maka perkawinannya tidak dianggap sah oleh adat. Bahkan mereka sepasang itu akan dikeluarkan. Nah, tapi dalam hal ini dikeluarkan bukan dikeluarkan ke Singaraja, ke Denpasar, tapi ada suatu tempat yang namanya Banjar Pandi. Nah, yang membedakan ini adalah hak dan kewajiban. Bukan dia dibuang keluar, enggak. Nanti haknya ada yang dikurangi, kewajibannya juga ada yang dikurangi. Sabar, kalau beli? Kalau sini pasti obat. Ini dari itu. Mahal obat. Nah, memang kami sebagai masyarakat adat, kami pun juga semacam kekhawatiran. Nah, kami juga mempunyai suatu pertanyaan, sampai kapan kami mampu mempertahankan seperti ini? Tetapi kami sangat merasa yakin ketika ini dilakukan continue. Nah, sehingga ya jujur kami katakan bahwa kami di sini masih sangat menghormati yang namanya apa yang masih kami harus lakukan, yang namanya tradisi, budaya dan lain sebagainya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Seperti saya katakan di awal, di sini kami perpatokannya bukan hari, tanggal. Dalam satu bulan itu kan 30 hari. Nah, di sini kami tanggal 1 sampai 15 di awal itu namanya penanggal, 1 sampai 15 di akhir, 16 sampai 30-nya di N-nya itu namanya kehudan. Nah, sehingga kami untuk melakukan upacara kami di sini itu terkait dengan penanggalan. Makanya seperti saya katakan tadi, apa yang saya lakukan tanggal sekarang itu harus saya lakukan tanggal sekarang tahun depan, 2 tahun depan.
Nah, karena di sini dalam hitung-hitungan tanggal itu dalam tahun pertama jumlah harinya beda, jumlah hari salah satu tahun beda, tahun kedua beda, tahun ketiga beda juga. Nah, inilah yang kami pakai patokan. Maka seperti saya sangat yakin salah satu contoh untuk pelestarian daripada kain geringsing, kami sangat yakin dan seyakinnya dan kain geringsing itu tidak akan pernah punah di Tenganan. Kenapa? Karena kami wajib pakai kain itu dan wajib kami bisa bikin. Jika di dalam proses upacara, dalam salah satu perkawinan, upacara akil balik, itu selalu diingatkan untuk proses-proses kain geringsing itu sendiri.